Baik, mohon maaf, apakah tampilannya sudah tampil? Screen saya sudah tampil kah? Sudah, Bro Saiful. Baik, untuk memulai pembuatan project ya, kita siapkan dulu software mungkin yang sudah install, boleh disiapkan sambil dicoba-coba gitu ya. Sebelumnya saya akan mengulas dulu terlebih dahulu mengenai simbol-simbol apa sih yang akan dipakai dalam software Fluid Gym ini. Contohnya untuk simulasi pada malam hari ini. Nah, kita akan sedikit mengulas, takutnya mungkin ada yang lupa, yang namanya juga manusia, ya pasti mengalami sebuah lupaan lah, gitu lah, seperti itu ya. Mungkin yang akan dipakai dalam software Polygym ini, yang pertama adalah eh, aktuator, pastinya aktuator, ya. Aktuator ataupun silinder, ya, silinder double acting, single acting, ataupun double acting yang dua stang, ya. Kita akan mengulas sedikit aja. Mungkin yang akan kita pakai malam ini adalah menggunakan silinder double acting. Nah, ini ya akan dipakai seperti ini. Mungkin sekaligus caranya ya, mungkin untuk memindahkan simbol dari kiri ini ke lembar kerja adalah cukup dengan klik tahan, kemudian drag and drop, simpan gitu ya, cukup simpel ya. Mungkin yang menggunakan softwarenya silahkan dicoba-coba ya kalian untuk mengingat lagi ya untuk simbol-simbolnya akan kita pakai. Oke, yang pertama adalah aktuator ataupun silinder. Yang kedua, kita akan menggunakan one way flow control. Nah, ini nih ya. Flow control valve yang dimana ini fungsinya adalah untuk mengatur volume udara yang akan masuk ya. Seperti ini, kita simpan saja dulu. Kemudian ini kita double acting ini memiliki dua terminal ataupun dua lubang ya, dua port ya, kiri dan kanan. Otomatis flow controlnya itu kita menggunakan dua ya, dua buah. Kita drop lagi ya seperti ini. Kita siapkan dulu. Nanti kita akan mulainya. Kita akan mengulas dulu aja simbol-simbolnya supaya kita ingat ya, teman-teman juga bisa ingat untuk simbol-simbol yang ada pada fluid sim ini. Kemudian yang ketiga kita siapkan control valve ya. Control valve-nya itu kita menggunakan 5/2. Kenapa kita menggunakan 5/2? Karena 5/2 ini kita bisa gunakan dalam tipe NC dan NO, jadi normally close dan normally open. Nah, ini kita akan menggunakan ini ya, karena ini juga ada dua selang ataupun dua terminal, maka yang lebih akan kita pakai adalah valve 5/2. Control valve 5/2. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, kita akan siapkan 3/2. Nah, 3/2. Control valve 3/2. Kita drag and drop ya, kita simpan. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti untuk pengalamatan antara sensor yang di atas nanti kita akan jelaskan menuju ke sensor control valve ini untuk memutus dan menghubungkannya ya. Kita akan membuat rangkaian secara otomatis maju dan mundur ya seperti itu. Nah, yang ke ini kita dengan dua buah ya, dua buah karena kiri kanan yang 3/2-nya kiri kanan ya. Oke, kita simpan dulu di sini. Gampang, nanti kita akan mulainya nanti ya. Kemudian kita siapkan lagi namanya itu air service unit ya ataupun regulator yang terdapat pada eh, kompresor. Enggak, sebelum itu kita siapkan dulu untuk stop kontaknya, on off-nya yaitu menggunakan control valve 2/2. Nah, ini 2/2 NC dan NO. NC lah, ini bisa dibilang NC karena stay-nya itu dalam close. Nah, di sini ini untuk kontak nanti. Ya, untuk kontak nanti. Ya, kemudian yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, yang keenam kita menggunakan air service unit. Nah, air service unit itu untuk mengatur aliran udara yang terdapat pada kompresor untuk sebelum menuju ke control valve dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita drag and drop lagi nih air service unit ya namanya. Nah, di sini kita taruh dulu. Kemudian yang terakhir adalah kompresor. Nah, untuk simbol kompresor adalah segitiga. Ya, ini yang paling mudah diingat. Pasti kalian ingat. Nah, simpan di sini. Nah, ini adalah komponen-komponen sederhana ya. Sebelum kita menggunakan button ataupun tombol ya, tombol elektrikal, kita akan mengulas dulu nih simbol-simbol yang akan kita pakai ya. Ini berlaku sampai nanti ya.
Ini banyak digunakan ini. Nah, utama silinder double acting, ya, silinder double acting. Kemudian airflow control, ya. Yang ketiga adalah control valve 5/2, ya. Yang keempat control valve 3/2, yang kelima control valve 2/2, ya. Yang keenam 2, 3, 4, 5, 6 air service unit. Yang terakhir adalah kompresor. Ini yang sementara kita akan buat simulasi. Oke. Nah, bagaimana cara merangkainya? Ya, sebelum kita menggunakan kontak-kontak ini, ya, untuk otomatis, kita akan mencoba membuat rangkaian sederhana terlebih dahulu. Ya, seperti apa? Ya, kita akan membuat dulu ini kesampingan dulu. Nah, yang kita akan pakai yang pertama adalah siapkan dulu aktuator. Ya, mungkin yang udah punya softwarenya, udah siap standby, mari kita coba untuk melakukan proses pembuatan simulasi, ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua kita gunakan airflow, ya, airflow control. Nah, kita taruh di sini dua-duanya ya. Kemudian jika sudah disiapkan seperti ini, ya, kita klik kanan di sini, klik kiri dulu, kemudian klik kanan. Kita pilih rotate, ya, kemudian pilih 270 derajat, ya, agar lurus seperti ini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nah, atau ada yang belum siap atau gimana nih? Yang tadi soalnya yang komen cuman yang satu orang ya. Takutnya nanti semuanya pada nggak ada softwarenya gitu. Mungkin Pak, di Ya, aplikasi saya nggak kelihatan ya gambarnya. Zoom saya. gambar lembar kerjanya kah? Atau apa ya? Ya, gambar presentasinya itu Pak. Presentasi ini yang saya presentasikan nggak kelihatan ya? Nah itu Pak, ya. Oh, nggak kelihatan ya. Oke. Ramli, monitor, apakah kelihatan screen saya? Kelihatan kuy, kelihatan. Oke Pak, ya di yang lain kelihatan. Hmm. Sebentar. Gimana Pak? Udah kelihatan apa belum? Belum Pak. Oke. Coba saya keluar dulu ya Pak. Oke, tunggu ya. Oke, mungkin sambil nunggu ya, apakah sudah siap ya selain celupa tadi, yang lain gimana nih? Softwarenya sebelum dilanjut. Karena ini praktikum ya, nanti ada tugas yang akan dikerjakan oleh teman-teman, tidak jauh beda dengan yang sudah saya contohkan. Makanya saya tidak berhenti untuk bertanya apakah sudah siap softwarenya ataupun ada kebingungan, betapa di sini kita bisa tanyakan, kita berdiskusi ya untuk mempermudah proses pengerjaan dari praktikum simulasi fluid sim ini. Seperti itu. Oke, langsung saja. Tadi ya yang pertama adalah silinder double acting ya kita siapkan. Kemudian yang kedua flow control dengan jumlah 2 buah karena kita aturnya itu kiri dan kanan atau depan dan belakang seperti itu. Kita rotasi lagi 270 derajat supaya lurus, kita luruskan saja. Tinggal diklik dan di drag aja ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita menyiapkan kontrol valve 5/2. 5/2 ya. Ya ini. Seperti ini. Nah, mungkin jika sudah kita coba tambahkan yang terakhir adalah air service unit. Nah, kita coba bikin simulasi yang sederhana aja ya, seperti itu. Kita coba air service unit, kita cari di sini, cari sampai ketemu. Kalau misalkan tidak ketemu, ya dicari seperti itu ya. Karena di sini sudah ada, kita coba lagi di sini. Nah, kemudian ini adalah simbol dari air service unit ataupun regulator yang ada pada kompresor. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kompresor.
Nah, seperti ini. Oke. Lalu bagaimana mensimulasikannya atau bagaimana kita menambahkan pipa atau kabel ataupun selang ya untuk menyambungkan untuk mengkoneksikan antara double acting cylinder ini ke komponen lainnya. Bagaimana? Kita cukup klik yang ada pada bulatan ini nih, ya. Klik, kemudian tahan, kita pindahkan ke lubang yang kiri ini nih. Kiri berarti ke lubang yang kiri, yang kanan kita masukkan ke lubang yang kanan. Lalu lepas kliknya, kemudian nanti ada line atau garis warna hitam. Nah, seperti ini. Ini berarti udah terkoneksi. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua juga sama, lakukan yang seperti di awal tadi. Nah, pas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana? Yang selanjutnya juga sama. Ini ada nomor 4 dan nomor 2. Ya, ini kita bisa lihat dari arah panahnya ya. Yang pertama berarti yang sebelah kanan. Terserah sih mau kiri dulu, kanan dulu, nggak apa-apa. Yang penting kita hubungkan kedua buah bulatan kecil ini ke airflow control unit. Nah, kita cukup klik tahan lama, kemudian lepas di lubang yang kanan ini, kemudian yang satunya juga sama seperti ini. Nah, karena kan nanti ada udara yang akan masuk ya, kita nanti akan jelaskan setelah semuanya terangkai. Kemudian selanjutnya kita masukkan regulator ataupun air service unit. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada arah panah ya, yang tengah. Berarti ini sifatnya NO atau normally open. Di saat keadaan standby, nah ketika dinyalakan kompresor, maka akan masuk udara langsung ke sini ya. Lewat lubang yang tengah ini ya, udara, kemudian keluar di nomor 2 ya. Dari nomor 2 akan diteruskan ke airflow control unit, dari control unit diteruskan ke aktuator seperti itu ataupun silinder. Nah, kita hubungkan di tengah-tengah berarti ya. Hubungkan di tengah-tengah lubang ini. Ini simpel, kalau kita udah paham pasti sangat gampang sekali untuk software fluid sim ini, simulasi ini. Kemudian yang terakhir adalah kompresor. Kita hubungkan lagi kompresor ke airflow control unit. Nah, ini adalah rangkaian sederhana. Ini adalah rangkaian paling sederhana. Ini sudah bisa disimulasikan. Ini sudah bisa disimulasikan. Mari kita coba untuk gimana yang lain sudah merangkai seperti yang sudah saya sharekan atau yang sudah saya presentasikan. Ini dari berapa ya? Berapa mahasiswa? Yes. Oke, ada 11, 12, berarti 10 orang nih. Gimana? Sudah merangkai seperti ini? Sudah dicoba? Sudah bisa ataupun ada kebingungan? Silahkan ditanyakan sebelum saya simulasikan, sebelum saya play. Di sini kita sifatnya berdiskusi ya, berdiskusi. Jadi kalau ada kebingungan silahkan ditanyakan seperti itu. Jadi kita untuk mempermudah proses pembelajarannya. Jadi kalau misalkan kayak gini, nanti saya juga bingung nih, apakah kalian teman-teman semua udah melakukannya atau belum, masih softwarenya ada masalah atau bagaimana seperti itu. Ini gimana? Apakah sudah membuat seperti yang sudah saya contohkan? Kalau tidak ada jawaban, baiklah. Gimana? Jaringannya kayaknya Pak nih. Gak kelihatan Pak, masih gak kelihatan. Oh, masih gak kelihatan ya? Berarti jaringannya ya. Oke, tapi saya record kok ini. Nanti kalau misalkan perlu apa presentasi ulang ataupun ini nanti di WA saja, nanti saya kirim tutorialnya. Ya, seperti itu. Karena di sini orang-orang yang lain pada katanya ada gitu. Mungkin jaringan Bapak ya, Pak ya. Baik Pak. Ya, oke. Lanjut saja ya. Nah, kemudian sudah seperti ini, sudah membuat seperti ini, rangkaian seperti ini, kita langsung klik start ya, yang ada pada icon yang di atas nih, tombol play. Kita klik. Nah, kemudian jika ada yang biru seperti ini, berarti ini ada yang kurang di settingannya kurang gitu, ya. Nah, biru-biru seperti ini kan emang tidak dipakai ya, untuk ini belum dipakai. Nah, ini ada di sini nih. Kenapa ini ada biru ya, kotak biru yang diarsir seperti ini? Berarti ini ada sedikit kesalahan, bukan kesalahan tapi kurang tepat gitu. Ada yang komponen yang belum di setting gitu. Nih,
Yang ini nih, yang lubang sebelah kiri. Nah, itu adalah exhaust. Yang kanan juga exhaust. Maka dari itu, kita akan membuat nozzle exhaust. Caranya seperti apa? Caranya cukup kita arahkan ya kursornya ke lubang yang di sebelah kiri ini ya. Ketika sudah berubah menjadi warna hijau, berarti kita udah mengarah ke situ. Kita klik 2 kali ya. Kemudian ada di sini pneumatic connection. Di sini kita pilih di terminatornya. Nah, di terminatornya ini kita klik, kemudian pilih yang ketiga nih. Nah, ini yang gambarnya seperti ini, nozzle seperti ini. Jika sudah, ya kita klik. Nah, sudah muncul seperti ini, kemudian kita tekan OK. Nah, kemudian satu lagi sama, exhaust juga sama, exhaust yang sebelah kanan juga sama, lakukan seperti yang sudah saya contohkan yang pertama. Nah, seperti itu. Jika sudah seperti ini, rangkaian sudah selesai. Nah, tidak ada centang biru di sini, tidak ada kotak biru yang diarsir di sini. Berarti ini sudah siap disimulasikan. Nah, kalau sudah, kita tekan OK ya, yes. Nah, ini sudah bisa disimulasikan. Ya, kita klik di area katup flow control, katup directional valve atau control valve. Nah, kita klik di sini, kita pindahkan. Nah, maka akan berpindah seperti ini karena yang masuk udaranya di sebelah kiri ya kan, bergantian ya, kiri dan kanan. Seperti yang bisa kita lihat dari warna birunya nih, yang ini nih, yang pipa ataupun selang ini ya, kita bisa lihat udara dari kompresor menuju ke air service unit, kemudian masuk ke intake ya pada control valve ya. Kemudian ini di sini ada arah panah nih, arah panah ke atas, berarti otomatis udara mengarah ke atas ke nomor 4 ya, port nomor 4. Kemudian dilanjut diteruskan ke flow control ya. Setelah itu masuk ke silinder. Nah, ini adalah rangkaian sederhananya. Kita ulang lagi, kita balikan lagi, kita klik lagi, dia akan kembali. Lalu bagaimana untuk mencoba mengatur flow controlnya agar di saat dia maju cepat ataupun mundurnya, maju cepat, mundurnya lambat ataupun sebalikannya ataupun kebalikannya. Kita klik pada bagian simbol flow control ini, klik 2 kali, kemudian bakal muncul one way flow control valve. Di sini ada opening level, yang dimana ini adalah level opennya, level open ataupun level terbuka daripada setelan ini gitu. Di sini ada 0 ya, dari 0 sampai 100. Nah, ini adalah berapa persen sih udara yang kita akan butuhkan gitu untuk merubah geraknya ataupun untuk merubah ya geraknya dari misalkan majunya cepat, ketika balik laginya itu pelan gitu. Kita bisa atur di sini. Kita misalkan mundurnya ingin agak sedikit lambat gitu. Kita coba di sini geser ya ke 50 ataupun berapa gitu, menyesuaikan ya. 50 misalkan kita contoh ke 50. Nah, nah 50. Lalu jika sudah selesai seperti ini, kita tekan OK aja. Nanti akan berubah settingannya. Nanti dia mundurnya akan pelan ya, karena 50% udara yang masuk ya, yang keluar gitu, 50%. Kita klik, kita coba. Nah, ini kan maju ya, untuk ke arah kanan ataupun ke arah ke depan, dia normal karena di sini 100% udara terbuka ya, tidak ada hambatan ataupun tidak ada settingan lain. Kemudian jika dibalikan ya, kita kembalikan posisi eksisnya, dia akan melambat. Nah, seperti ini. Karena di saat dia kembali ke awal, udara yang keluar dari terminal belakang ini yang atau yang kiri ini, nah itu disaring oleh flow control. Sehingga udara yang masuk ataupun udara yang keluar lewat flow control ini hanya 50% saja, tidak 100%. Makanya di saat dia ke depan kencang ya untuk pergerakannya, untuk ke belakang pelan. Nah, seperti itu sesuai dengan nanti apa yang diperintahkan gitu. Misalkan kita aplikasikan di apa gitu kan, alat-alat seperti apa. Ini sangat penting ya untuk mengatur udara yang masuk. Nah, seperti itu. Kemudian jika kita atur, kita apa namanya, kebalikannya gitu, kita akan proses pergerakan ke depannya itu pelan, untuk balik ke proses awalnya itu cepat. Nah, kita cukup dibalik saja settingannya. Kita klik 2 kali di sini, kemudian kita kembalikan ke 100%,
lalu klik OK. Kemudian yang depan kita klik 2 kali, kita turunkan ke 50. Oke. Maka akan kebalikannya. Dia maju dia maju 50% ya, untuk kembalinya cepat. Nah, gitu ya. Bisa dilihat ya. Nah, pelan ya. Nah, seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum kita mulai ke contoh berikutnya, cara pemasangan elektrikalnya. Karena ini butuh alamat-alamat ya untuk supaya geraknya itu otomatis. Baik, jika tidak ada, mungkin saya akan lanjut ya ke step berikutnya. Nah, ini adalah rangkaian sederhana. Jika kalian sudah bisa membuat rangkaian seperti ini, berarti kalian sudah akan lebih mudah ya menuju ke rangkaian berikutnya gitu. Jika kalian belum, ya otomatis kalian juga akan buta terhadap simbol-simbol, kemudian bagaimana caranya. Nah, itu makanya di sini diperlukan diskusi ya untuk bertanya ya, aktif lah gitu ya. Oke, mungkin kalau tidak ada saya akan lanjutkan lagi. Ya, di sini kita akan menambahkan sensor yang ada pada aktuator ataupun silinder ya. Menambahkan sensor ya. Karena nanti kita akan melakukan proses pembuatan sirkuit ini, gerak si aktuator ini cukup sekali klik dia maju mundur ya, dan seterusnya, otomatis seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tambahkan di sini simbol, belum saya jelaskan sih kemarin ya, distance rule. Nah, ini nih. Nah, ini seperti penggaris ya. Kita taruh di atasnya. Nah, di sini. Ini tujuannya untuk apa? Untuk pengalamatan dari posisi kiri dan posisi kanan. Karena nanti kalau kita ingin merubahnya supaya geraknya itu otomatis kita harus membuat sebuah alamat di sini. Misalkan R1 dan R2. Ya, untuk berkomunikasi dengan, nah ini nih. Ya, simbol ataupun ya simbol control valve ya. Berapa ini? 2/3 dengan 2/2. Seperti itu. Bagaimana cara menambahkan alamatnya? Alamatnya bebas, misalkan R2, R3 ataupun R5, R6, terserah. Mungkin asal kalian bisa paham ya untuk alat pengalamatannya kemana, koneksinya nanti kemana, seperti apa. Oke, jika sudah kalian paham tentang ini yang sudah saya contohkan barusan, maka kita akan coba menambahkan. Oke, sebelum ke sini nih, mungkin yang ada laptop ya, yang sudah stay ataupun komputer, bisa ditujukan ya ke saya ataupun di share screen ya, itu akan mendapatkan nilai plus ya, dan saya akan catat namanya. Jika ada yang berani mencoba untuk merangkai proses ini ya dari awal ya, dari ini sampai bisa disimulasikan seperti saya tadi, mungkin ada yang mencoba ya, mencoba untuk mempresentasikan ataupun mencoba merangkai gitu ya. Nanti saya betulin kalau misalkan ada yang lupa atau apa. Oke, kalau tidak ada mungkin saya akan lanjut ya menuju ke proses merangkai elektrikalnya ya. Nah, di sini kita akan tambahkan rule ataupun ini adalah sensor ya untuk pengalamatan antara silinder ini dengan katup-katup yang akan diaplikasikan nanti. Nah, bagaimana caranya untuk merubah ataupun menampilkan ya proses alamat R1 R2-nya itu cukup kita klik ya di sini, klik kanan, klik kiri 2 kali, double klik. Nanti akan muncul di stand rule. Nah, di sini ada label dan position. Nah, kita tulis di label ini, contoh misalkan R1 ya untuk pengalamannya. Kemudian di sini R2 ya. Karena kita mempunyai dua alamat, R1 dan R2, karena kiri dan kanan.
Nah, untuk posisi di sini kita tulis yang pertama R1 itu 0 ya. Ini adalah sifatnya input output lah kalau bisa dibilang nih. Cuman ya untuk lebih detailnya saya belum mengeksplor karena ini cukup 0 dan 100 saja. R1-nya 0, R2-nya 100. Ini agar pengalamannya bisa berkomunikasi dengan baik antara aktuator ini dengan control valve ya. Kita kalau jika sudah seperti ini, maka kita klik OK. Maka akan muncul di sini. Nah, di simbol ini ada R1 dan R2. Nah, bahwa sensor di atas ataupun pengalamatan di atas sudah siap. Seperti itu. Tinggal kita lancang yang di bawahnya. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana cara menambahkan katup ya, katup 2/3 ini agar bisa berkomunikasi dengan aktuator yang di atas ini ataupun silinder yang di atas ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita hapus dulu ya. Yang tadi ini ada contoh ya, kita hapus dulu karena ada perubahan di sini. Oke. Kita hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Kita pindahkan dulu lah ke bawah. Karena memerlukan space yang agak besar. Nah, ini kita pindahkan katup 2/3 ini ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti ini. Mungkin di sini bisa terbayang ya, antara R1, R2 dengan katup yang 2/3 ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk proses pergerakan yang otomatis, maju mundurnya secara otomatis. Nanti ya, ketika di sini nih posisi pistonnya ada di sini, dia akan menunjukkan ke R1 ya. Kita tulis di alamat ini R1 juga. Maka ini akan aktif atau mengalirkan udara. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi jika sudah teraktifkan. Mungkin ini hanya sebatas apa sih R1 R2, kemudian kenapa sih harus ada katup lagi di bawah gitu kan. Nah, ini adalah untuk proses maju mundur secara otomatis tanpa kita klik gitu ya. Kemudian di dalam katup ini kita harus setting lagi atau merubah lagi. Caranya seperti apa? Kita tambahkan tombol ataupun bukan tombol tapi untuk alat untuk komunikasi antara R1 yang di atas dengan R1 yang di bawah. Kita cukup klik 2 kali ya. Di simbol sini, di simbol yang saya tunjukkan ini, klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul configure wheel valve. Seperti ini. Ini adalah di sini ada left actuation, kemudian ada right actuation. Nah, apa yang kita edit di sini, apa yang kita akan rubah di sini? Yang pertama itu adalah mechanically ya, mechanically karena ini masih mekanik ya untuk proses pembuatannya, untuk proses berjalannya masih mekanik ya, mechanically. Kita klik arah panah ini yang ke bawah ini, klik, nanti akan muncul pilihan ya. Ada banyak seperti ini. Nah, untuk simbol-simbol ini yang kita gunakan cukup yang ini yang nomor 2 itu adalah semacam tombol tapi itu manual ya, tidak elektrik. Tidak elektrik, itu hanya sekedar pengalamatan gitu. Karena di sini mekanik. Nah, kita klik di sini. Oke. Jika sudah, maka kita tambahkan spring return. Nah, di sini nih yang di kanan nih. Di kanan actuation. Kita checklist. Fungsinya untuk apa? Nah, nanti saya akan jelaskan. Kita klik OK kalau sudah seperti ini, ya. Kita klik OK. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Spring di sini sama halnya dengan silinder single acting. Nah, seperti ini. Fungsinya untuk mendorong kembali ke awal. Ya, sama seperti ini. Jadi, jika nanti ini bergeser karena R1-nya karena silinder pistonnya itu terdeteksi oleh R1, maka ini akan mendorong ke depan atau mengalirkan udara masuk ke sini ya, supaya dia maju ke depan. Nah, akan mendorong seperti ini. Kemudian jika silinder ini ataupun piston yang di dalam ini sudah melewati ataupun sudah berjalan ya, otomatis R1 tidak mendetek apa-apa, maka ini akan kembali ke seperti semula atau menutup lagi udara yang akan masuk ya.
seperti itu. Nah, itu fungsinya R1, R2 itu untuk komunikasinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga sama, ketika R2 mendeteksi bahwa ada piston di sini ataupun aktuator di sini sudah mendekati ke R2 ini, maka R2 di sini akan tertekan juga otomatis. Nah, jika tertekan, maka ada udara yang akan dimasukkan oleh katup seperti ini, katup yang ditampilkan seperti ini ya. Nanti akan udara masuk ke sebelah kanan, otomatis piston yang ada pada silinder ataupun aktuator ini akan kembali ke R1. Nah, itu pergerakannya kontinu seperti itu terus. Karena kita buat rangkaian bergerak maju mundur secara otomatis. Ya, seperti itu. Kemudian sama juga nih yang sebelah kanan katupnya kita cukup seperti yang tadi sudah dilakukan ya. Kita klik 2 kali. Klik 2 kali dalam simbolnya, kemudian kita pilih mechanically. Nah, kita pilih yang kedua. Ya, seperti itu. Yang di kiri ya, ini yang kiri ya, kedua. Kemudian yang kanan kita klik ataupun checklist, namanya itu spring return. Nah, seperti itu. Ini sama ya, seperti itu. Sudah. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan menambahkan kontak ya, aktuator kontak ataupun ini adalah on off ya, bukan tombol, tapi ini sama katup, tapi katupnya itu untuk manual gitu, tidak electrically, seperti itu. Nah, kita tak sampai kita drop di sini. Fungsinya ini untuk on dan off gitu. Kita untuk open ataupun close udara yang akan masuk. Nah, ini adalah nanti akan komunikasi dengan push button ataupun tombol. Ya, seperti itu. Kemudian, oh iya saya lupa yang atas ini nih. Ini juga sama di setting. Cuman settingannya kita klik 2 kali sama seperti yang di bawah. Klik 2 kali seperti ini. Kemudian kita klik yang pneumatic electrical. Ya, kita ulang lagi. Kita klik katup 5/2 ini, 5/3 ini, klik 2 kali, klik kiri 2 kali ya, kemudian pilih pneumatic electric. Nah, kita pilih simbol yang nomor 2. Ini fungsinya untuk apa? Nah, lalu kita klik dulu ya, sama kiri kanan ya, kiri kanan, lalu klik OK. Ini fungsinya untuk apa? Nanti ini untuk komunikasi antara katup ini dengan katup pembagi udaranya nanti. Kan ini untuk menggesernya, ini tugasnya dia menggeser katup yang ini 5/3, ini juga sama untuk menggeser ya. Kemudian ini apa? Ini adalah udara yang akan dimasukkan ke sini gitu. Nanti ketika udara masuk ke sini, maka otomatis kontrol valve-nya ini akan terdorong ke sebelah kanan karena ada dorongan dari sebelah kiri. Ya, seperti itu. Nah, cukup mudah ya. Nanti kalau misalkan ada yang lupa ataupun saya kecepatan atau gimana, tolonglah ya, ditanya aja. Bang, tolong ulang ataupun tolong ulang terserah seperti apa gitu kan. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke step selanjutnya. Nah, seperti apa? Ini tidak dirubah apa-apa. Ini cukup disimpan saja di sini. Ini fungsinya untuk on dan off saja gitu. Tapi secara mekanik ya, tidak menggunakan push button. Karena ini kita pengenalan dulu terlebih dahulu ya. Untuk proses pembuatan tugasnya nanti biar gampang. Nah, sekarang kita tambahkan air service unit dan kompresor. Yang terakhir pasti ada itu karena ini adalah sumber tenaganya. Sumber tenaganya adalah kompresor. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka kita akan membuat pengalamatan antara R1 R2 yang di aktuator ataupun di silinder dengan katup 2/3 yang ini. Bagaimana cara pengalamatannya? Bagaimana cara membuatnya? Kita klik buletan di sini yang sebelah kiri ya, di luar daripada katup ya di sini. Ya, kita bisa dilihat kursornya. Klik 2 kali. Maka akan muncul mechanical connection. Mekanik ya, berarti ya secara mekanik didorongnya. Nah, di sini kita tulis label ya. Di sini label itu adalah nama yang akan di pengalamatan yang akan kita buat. Nah, ini kan untuk pengalamatan antara R1 R2 yang di atas ya dengan R1 R2 yang di bawah. Nah, berarti kita kasih juga R1 karena ketika R1 connect di sini, R1 ini akan kirim sinyal juga ke R1. Nah, di sini bakal mendorong, bakal akan terjadi dorongan lah gitu ya. Kemudian kita klik 2 kali, kita kasih label juga yang sama R1. Oke, kemudian yang kanan juga sama, berarti R2.
R2. Nah, ini sudah ada komunikasi antara R1 R2 dengan di atas ya, di atas sensor ataupun ini bisa dibilang sensor ya, sensor yang di atas dengan katup ini. Kalau bisa dibilang ini kalau di elektrikalnya itu adalah relay dengan solenoid valve. Elektrikalnya itu seperti itu. Ini secara mekanik. Nah, R1 atas, R1 bawah sudah siap, R2 atas dan R2 bawah sudah siap. Berarti ini bisa dikomunikasikan ya, supaya pergerakannya itu otomatis maju, mundur ya, otomatis ya, seperti itu. Jadi bolak-baliknya itu secara otomatis. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan merangkai, membuat kabel ataupun selang ya, membuat line hitam seperti ini, garis hitam seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Di sini ada arah panah ke atas. Nah, di dalam kutub ini ada alamat ataupun terminal ya. Terminal di atasnya ada 1. Nah, kita hubungkan ke kontrol valve 5/3 yang sudah dijelaskan tadi ya, di sebelah kiri sini. Nah, jika sudah, yang kanan juga sama. Nah, ini fungsinya untuk mendorong. Ya, fungsinya untuk mendorong kontrol valve yang di ini. Ini adalah kontrol valve inti. Ini nanti akan bekerja lebih ini ya. Nah, kemudian dari katup ini yang ada logo T ini adalah berarti normally close. Kita sambungkan dengan normally close juga. Nah, seperti ini. Karena sifatnya NC ya. Kalau misalkan terdetek dia on, kalau misalkan tidak terdetek berarti dia off. NC berarti normally close. Di saat ada di keadaan normal, nah ketika tombol dinyalakan, maka udara tidak akan masuk. Ya, tidak akan masuk ke dalam si control valve ini. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan menghubungkan, di sini juga kan butuh yang namanya air ya, ataupun udara. Ya. Udara yang membutuhkan dari kompresor. Kita cukup klik di sini ada in ya, intake yang tengah-tengah, bulat tengah-tengah. Kita drag ke bawah menuju ke katup. Katup on off-nya. Nah, kita geser katup on dan off. Maka seperti ini. Oke. Kita luruskan saja. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah masih ada yang kurang karena di sini harus ada apa ya namanya, sebentar. Oke. Masih. Oh, dari katup 5/3 ini jangan langsung ke kompresor, mohon maaf. Jangan langsung ke kompresor. Nanti kalau langsung ke kompresor di saat dinyalakan langsung ke sini tanpa ada proses udara yang masuk ke dalam sistem otomasinya gitu. Berarti kita harus hapus dulu nih, salah berarti ya. Delete ya. Berarti sebelum masuk ke katup on off, kita akan hubungkan dulu ke selang yang ini. Ya. Kita klik and drag di sini. Nah, maka akan terhubung seperti ini, ada bulatan kecil. Lalu selanjutnya kompresor, nah, lalulah masuk ke selang ini juga sama. Nah, gitu. Jadi ada 2 selang yang menghubungkan dari kompresor menuju valve-nya itu ada 2 di sini. Nah, gitu. Jadi posisinya seperti itu. Jadi ketika udara masuk, ke sini ada udara dan juga ke sini juga ada udara nih. Ini ada udara, di sini ada udara. Nah, tergantung nanti yang mengaturnya itu ya ini R1, R2-nya, alamatannya. Nah, jika sudah seperti ini, kita hubungkan air service unitnya ya, dari kompresor menuju air service unit, dari air service unit ke on off-nya. Nah, ini adalah rangkaian untuk cara membuat otomasinya. Jadi otomatis pergerakannya. Ini sudah bisa disimulasikan. Mari kita lihat. Apply. Nah, jika ada yang biru seperti ini, berarti kita harus menambahkan lagi settingannya. Kita akan membuat nozzle X-nya. Kita klik 2 kali ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Klik 2 kali, kemudian kita pilih terminator. Kita pilih simbol yang ketiga, yang seperti nozzle ini. Nah, klik OK. Kemudian ini karena kan ini bisa keluar, bisa masuk ya. Nah, ini juga sama. Nah, kita pilih ini. Nah,
Jika sudah, berarti sudah bisa disimulasikan. Nah, sudah tidak ada biru lagi di sini, berarti sudah rangkaiannya sudah pas, sudah bisa dijalankan gitu. Kita coba ya. Oke, nah, yes. Nah, ini kan sebentar. Bentar, di sini ada kesalahan nih. Ada kesalahan nih. R1, R2. Oke. Oh, ini ada kesalahan di selangnya. Nih, kalau misalkan tertutup seperti ini, di saat R1 mendeteksi, maka tidak ada udara yang masuk ke sini. Karena posisinya ini tertutup, ya. Berarti apa yang harus dirubah? Nah, kalau misalkan ada kesalahan seperti ini, berarti kita stop dulu, kemudian hapus yang salahnya seperti ini, kemudian kita hapus juga nozzle-nya. Nah, kita hubungkan ya. Hapus dulu, kita hubungkan dari sini nih. Oke, ini NC dan ini NO ya. Berarti NC dan NO itu berkesinambungan. Kita on off-nya itu sangat berpengaruh gitu. Nah, makanya kita akan coba hapus dulu ya biar gampang semuanya. Kita sekarang mengulas lagi ya. Nah, dari iya benar nih. Karena kan di sini intake-nya ini ya ada arah panah nih ya ke atas. Berarti langsung koneksi. Nah, kita akan hubungkan dengan NC. Nah, di sini nih. Nah, ke T ini. Kemudian selanjutnya berarti kita setting ini untuk lubang exhaust. Jika sudah, seperti biasa tadi intake dari 5/3-nya ini kita hubungkan ke selang di sini dan kemudian ini juga kita hubungkan ke selang di sini. Ini bebas bisa di kiri, bisa di kanan ya, sama saja. Nah, jika sudah gini, mari kita coba apakah berjalan software-nya, simulasinya. Nah, berarti ini sudah bisa disimulasikan. Ini cukup sekali klik ya. Ini adalah on off nih yang ditunjukkan di sini. On, off, on, off, seperti itu. Nah, bisa dilihat ini tidak saya klik-klik ya. Ini berjalan secara otomatis. Ya. Nah, seperti ini. Nah, mari kita lihat ya, bagaimana sih caranya, bagaimana sih kok bisa jadi bolak-balik seperti itu. Yang sudah saya katakan bahwa pengalamatan di sini sangat berpengaruh ya untuk gerak otomatisnya. Nih, R2. Nah, R2 di saat R2 mendeteksi ke R2 katup yang di bawah, ini akan mendeteksi ini untuk bergeser ya. Untuk bergeser karena ini sudah terdetek alamat ini koneksi ke R2 ini, dia mendorong. Nah, seperti ini. Kemudian sebaliknya, kalau misalkan nanti kan sudah dicoba karena katupnya sudah tergeser, kemudian nanti ada udara yang masuk ya, udara masuk di sini, masuk ke sini, ke lubang sini. Nah, masuk, dia akan balik lagi. Ketika sudah ini dia akan balik lagi ke belakang. Ke R1. Jika si silindernya sudah di R1, maka R1 ini akan mengirim sinyal ke R1 yang di bawah ini juga. Nanti dia akan bergeser. Kenapa dia bisa balik lagi? Nah, seperti ini. Kenapa bisa balik lagi seperti ini? Karena di sini ada per ataupun spring, ya, pegas. Ini adalah yang membuat dia bolak-balik. Dia maju ke sini, nah dia balik lagi sendiri. Ketika sudah turun ke sini, dia balik lagi. Nah, seperti ini. Mungkin ada yang masih kurang paham nggak? Kurang jelas gitu. Nanti bisa disampaikan, ditanyakan kembali. Nah, seperti ini sudah bisa dijalankan ya. Mungkin ada yang mau coba gitu ya untuk share screen dan mulai prosesnya lagi dari awal. Karena ini sangat berpengaruh ya untuk proses pembelajarannya. Nanti akan sama gitu kan prosesnya untuk kedepannya. Sesi pertama, kedua, ketiga, dan terakhir ataupun keempat akan sama. Hanya di sini kita harus benar-benar memahami bagaimana caranya, simbol seperti apa kita harus pahami agar mempermudah proses pembelajaran teman-teman semua. Nah, ini sudah bisa dijalankan ya. Mungkin untuk semuanya yang ada di sini ya, untuk di Google Meet ini, teman-teman semua bisa mencoba mempresentasikan ataupun mencoba merangkai ulang, ya, merangkai ulang yang sudah saya rangkai ini dari awal prosesnya. Mungkin jika ada yang
Mau mempresentasikan silahkan. Soalnya ditakutkan teman-teman semua softwarenya belum ada gitu. Mohon izin Pak, bicara Pak. Ya, boleh silakan. Ya Pak, Pak untuk video ini eh, bisa nggak Pak minta izin untuk disimpan di YouTube gitu Pak? Jadi biar kami juga nanti kalau kurang paham kita bisa melihat lagi gitu Pak. Oke, Buat bisa, bisa. pembelajaran. Saya record kok di sini. Oke, terima kasih Pak. Baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan ataupun ingin mencoba mempresentasikan, ya. Silahkan dipahami eh, prosesnya gimana, apa cara merangkainya seperti apa. Nah, silahkan dipahami dulu anginnya seperti apa, kemudian alirannya kemana, kemudian apa katup apa yang terbuka, katup apa yang tertutup. Silahkan. Masih ada waktu ya, 30 menit lagi ya. Masih lama nih untuk prosesnya nih. Silahkan teman-teman, ada yang berani? Wah, ini seperti tidak ada penghuni ya di sini. Oke, mungkin bagi bagi teman-teman ya yang mau bertanya ataupun bagaimana gitu silahkan. Di sini saya terbuka, welcome. Oke, ada yang bertanya? Izin, Poy, itu kalau misalkan eh kan setelah ini dijelaskan ya, bener gak? Sudah ini, nah terus memberi tugas. Nah, kalau misalkan tugas itu dijangka waktu untuk pengumpulannya kapan? Oke, mungkin seperti biasa ya untuk proses waktu ya, waktu tugasnya itu seperti biasa hari ini pertemuan pertama, misal pertemuan kedua kita ada tugas ya, nanti dikumpulkannya ya minggu depan hari ini juga hari Selasa. Nanti itu bisa dilihat di Edlink kok, ada di Edlink. Nanti itu Bapak Robi yang akan menyampaikan soalnya. Seperti itu mungkin ya Ramli ya. Ya mungkin pertanyaan Ramli mewakili semua. Iya, Poy, soalnya dingin gitu. Maksudnya nggak ada sistem diskusi atau kayak gimana gitu. Soalnya kan mungkin udah pada paham gitu ya, atau gimana gitu, nggak tahu saya juga. Cuman biar nggak terlalu senyap. Oh iya, baik Ramli, terima kasih. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau mencoba gitu menjelaskan atau mungkin kalau misalkan tidak berani untuk mempresentasikan satu-satu ya, atau mungkin bisa menjelaskan di sini bagaimana prosesnya ataupun bagaimana itu silahkan. Minimal ada salah satu lah dari teman-teman semua yang berani untuk mencoba gitu ya. Nah ini nanti tugasnya tidak jauh beda sama kayak gini juga gitu. Ini tidak agar tidak mempersulit juga gitu. Ataupun eh, untuk mencari ataupun mengeksplor lagi gitu kan tata cara untuk merangkainya juga ini bisa dicari di YouTube. Banyak sekali di YouTube. Mungkin seperti itu ya. Ini kan sifatnya simulasi ya. Saya akan jelaskan lagi nih daripada tidak ada yang berani gitu kan. Ataupun mungkin ada lagi pada kerja, sibukan apa ya nggak tahu. Kita akan sedikit penjelasan tentang kenapa sih harus ada simulasi dulu seperti ini, kenapa sih harus ada rangkaian seperti ini dulu. Nah, kita misalkan engineer ya, seorang engineer. Kita seorang engineer akan menciptakan sesuatu ya, yang bersifat dengan yang atau yang bersinggungan dengan hidrolik pneumatik. Ya, kita misalkan pneumatik ataupun hidrolik sama ya. Nah, sebelum membuat sebuah project ya, project di dunia nyata misalkan seperti itu, kita ingin merangkai misalkan sebuah aktuator ataupun silinder untuk
proses pemindahan barang ataupun untuk pendorong sesuatu lah gitu untuk digunakan pada kehidupan ataupun digunakan untuk apa pengaplikasiannya ya. Nah ini adalah prosesnya seperti ini. Yang pertama kita simulasikan dulu karena kalau misalkan kita langsung ke praktiknya gitu kan ke dunia nyatanya untuk proses pembuatan aktuator silinder ini, sirkuit ini, itu kemungkinan kalau jika ada masalah ya, jika ada masalah itu sedikit fatal juga gitu, apalagi di elektrikal ataupun di sebuah tekanan ya di kompresornya seperti apa, ataupun ada tegangan berlebih ataupun ada tekanan kompresor yang berlebih ataupun ada kabel atau wiring ya yang bersifat dengan elektrikalnya itu ada yang konslet ataupun salah. Nah, itu sangat berpengaruh juga makanya di sini diciptakan mungkin ya software seperti ini ya, simulasi seperti ini yaitu untuk memudahkan kita dalam menciptakan sesuatu. Ya ibaratnya arsitek lah, kalau misalnya arsitek kan rumah ya, kita gambar dulu, kita desain dulu, maka dari itu setelah semua selesai, desain selesai, semua prototipe selesai, maka akan menciptakan hal yang nyatanya gitu. Karena ini yang kita bisa lihat kan di sini, apa rangkaian yang sudah direncanakan itu ada yang salah ataupun rangkaian yang direncanakan itu sudah sesuai ataupun belum gitu kan kita di sini bisa kelihatan. Jika salah pun di sini tidak akan konflik, tidak akan mengalami ledakan dan lain sebagainya tidak akan. Karena ini sifatnya simulasi, ya kan ya. Simulasi yang digunakan pada PC ataupun laptop ya, software ya yang ada pada yang sedang kalian teman-teman semua pegang gitu. Nah seperti itu jadi fungsinya itu untuk mensimulasikan sebelum ke dunia pekerjaan ataupun ke dunia yang nyatanya gitu untuk proses pembuatan rangkaian ataupun sirkuit yang direncanakan oleh kita-kita ya, oleh teman-teman semua. Langkah awal kita itu membuat simulasi seperti ini. Dan juga sama kok di dalam komponennya yang nyatanya misalkan aktuator ya simbolnya sama seperti ini. Kemudian control valve simbolnya sama juga seperti ini untuk mengetahui tipe berapa sih control valve yang kita beli itu ada 5/2 kah atau 5/3 ataupun 2/2. Nah, itu bisa dilihat simbolnya sama juga seperti ini ataupun yang sudah kerja ya, ataupun yang sudah kerja di industri ataupun di PT-PT jika menemukan hal seperti ini ya khususnya yang bersinggungan dengan hidrolik pneumatik ya pastinya ada simbol seperti ini ya pasti sudah ada ya. Mungkin yang sudah bekerja ya pasti lebih lebih tahu lah di dunia nyatanya seperti apa. Seperti itu mungkin sekali lagi ya saya tanya apakah ada yang mau mencoba membuat rangkaian ya, membuat rangkaiannya lagi. Jangan takut salah, kalau salah nanti insya Allah saya akan betulkan kalau misalkan saya bisa jawab. Ataupun nanti teman saya Ramli juga akan bisa membantu saya ataupun membantu teman-teman semua. Biar tidak ini ya, ada yang mau tanya? Begini ya, Kang. Kan Ya. karena memang engineer di tempat kerja saya memang tidak peka terhadap para pekerja. Iya. Jadi mereka memang agak terlalu lalai dengan safety-nya, jadi tidak bisa mensimulasikan masalah pekerjaan. Dari segi misalkan pekerjaan mau mengerjakan sistem hidrolika, Iya. atau sistem hidrolik bertekanan udara atau bertekanan oli, mereka tidak bisa mensimulasikan. Jadi kami tidak ada pemahaman sama sekali dari pihak engineer ataupun dari trainer. Nah, kemudian bisakah Kang Saiful ini, kan saya yakin ini belum punya aplikasinya kan, semua nih Iya. belum ada lah. Bagaimana gitu cara mendownloadnya gitu kan? Bisakah diaplikasikan di handphone atau di komputer saja? Karena memang kami pun bekerja bukan di tempat-tempat yang seperti yang di kantor kah, apakah. Iya, saya Kami paham. bekerja pun bukan di tempat seperti itu. Kadang-kadang kami di lapangan harus mengerjakan tugas deadline kah ataukah gimana gitu kan. Bagaimana itu solusinya gitu, Pak. Oke. Itu Berarti aja. bagaimana biar proses belajar ini yang tidak intinya yang proses pengerjaannya itu tidak
yang lagi kerja ya, itu ya, yang lagi kerja, terus tempatnya mungkin tidak memadai, mungkin di mana lagi di lapangan gitu kan ya. Nanti mungkin saya akan coba share ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan, akan share videonya, ataupun nanti juga ada di YouTube ya, ada di YouTube, silahkan dicari lagi. Tapi untuk software seperti ini kalau di handphone saya belum tahu tuh, kalau misalkan proses simulasi ini apakah bisa diaplikasikan di handphone, software aplikasinya atau tidak, itu saya belum tahu. Tapi yang pasti eh, yang paling apa pas itu adalah di PC ya, karena yang saya tahu juga di PC. Kalau misalkan di handphone mungkin coba cari tahu, dan nanti saya coba cari tahu lagi ya perihal bisa nggak sih mensimulasikannya di handphone gitu, apakah bisa atau tidak. Nanti saya akan coba cari tahu juga. Nah, untuk Bapak sendiri tadi ya yang memberikan sebuah pertanyaan ataupun masukan gitu ya. Terima kasih karena sudah mewakili ya. Nah, kemudian nanti saya akan coba apa ya, meng membuat video ya, recordingnya gitu, hasil dari presentasi sekarang kita upload di YouTube agar teman-teman semua yang mungkin lagi pada kerja itu bisa melihat kembali ataupun bisa mempelajarinya kembali. Nah, seperti itu. Kemudian yang lagi tidak bekerja mungkin entah semuanya bekerja atau tidak, saya mungkin tidak tahu ya. Yang namanya mahasiswa, nah menjadi mahasiswa berarti otomatis kita harus bisa membagi tanggung jawab. Yang dimana tugas mahasiswa seperti apa dan tugas pekerjaannya seperti apa. Mungkin saya di sini reguler belum pernah mencoba bekerja, tapi Bapak yang lagi bekerja ya mempunyai semangat yang tinggi lah ya. Di satu sisi kita harus memikirkan pekerjaan, di satu sisi kita harus memikirkan tugas dari kuliahan atau dari kampus, di satu sisi lagi kita harus memikirkan keluarga, seperti itu. Nah, itu memang cukup berat ya, seperti itu. Saya juga mengerti, saya juga paham, tapi kalau misalkan nanti ada apa waktu, kita bisa ke kampus ya, ya ataupun hari apa kita coba ke kampus. Saya akan mencoba mengulas lagi di luar dari jam pelajaran ya. Karena ya tugas saya di sini untuk memberi pemahaman dan juga kita diskusi ya, bukan bukan menggurui, tapi di sini berdiskusi agar mempermudah proses tugas-tugasnya. Karena kalau misalkan kita ngulang lagi ya nanti juga sayang kan. Kita harus bayar lagi, misalkan bayar ngulangnya ataupun kita ikut semester pendek dan sebagainya, itu kan sangat mengganggu juga apalagi yang kerja gitu. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin terima kasih atas masukannya ya Pak ya. Izin menambahkan tuh sedikit. Ya. Ya maksudnya nanti kalau misalkan rekan-rekan di sini ketika saya sudah upload pada YouTube atau misalkan recordnya udah dibagikan, terus masih ada yang kebingungan, bisa aja gitu langsung chat personal, atau kalau misalkan nggak bisa ke kampus chat personal aja apa yang yang bikin bingung gitu. Sebisa mungkin kami bakalan membantu gitu agar teman-teman juga paham mengenai prinsip ini nantinya gitu ya. Itu aja sih Puy, terima kasih. Ya. Ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan saya upload record ini ataupun simulasi yang di sini itu pasti kepanjangan ya, ini berapa, nanti akan saya khususkan lah ya. Saya khususkan untuk pembuatan rangkaian sederhana untuk contoh dan dipelajari oleh teman-teman semua. Nanti saya akan mencoba ngobrol dengan Bapak Robi, dan juga nanti Bapak Robi akan upload di YouTube ya perihal tutorial perancangan proses pembuatan simulasi ini. Mungkin ini juga sedikit kurang kondusif ya kalau misalkan memang rekan-rekan semua atau teman-teman semua belum siap, karena ya saya juga tidak bisa menyebutkan bahwa kalian ini apa, teman-teman seperti apa, enggak. Mungkin ya namanya anak karyawan ya pasti ada kesibukan pekerjaan, tapi di satu sisi juga ingat tanggung jawab ya, tanggung jawab selaku mahasiswa itu seperti apa dan juga di pekerjaan seperti apa. Berarti kita harus pintar-pintar bagi waktu. Kalaupun tidak cukup ya dalam proses meet ini, online ini, kita bisa lakukan lagi kok di offline, di kelas ataupun di mana saja. Entah itu hari weekday, weekend ya kan, hari Minggu, kita rencanakan saja. Kita ketemu di kampus ya, ada lab dan juga ada alatnya lengkap. Nanti kita bisa memperjelas. Nah, ya untuk menerangkan kembali, saya bersedia seperti itu karena ya saya ingin teman-teman semua juga bisa dan juga bisa menyelesaikan proses perkuliahan ini dengan baik dan lancar.
Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, karena waktunya kita sebentar lagi ya, ini sampai jam 8:30. Kita berdiskusi saja, ataupun ada yang perlu diulas kembali, ataupun seperti apa, ya saya akan coba mempresentasikannya lagi. Karena di sini mungkin softwarenya ya bermasalah. Nanti juga saya akan share filenya, saya akan carikan filenya, kemudian nanti saya akan kirim. Sebenarnya saya juga udah kirim ke anak reguler ya, anak angkatan 21 untuk share filenya juga. Nanti saya akan ingatkan lagi. Ada kebingungan nggak nih perihal ini nih? Seperti biasa di simbol-simbol kah atau apa? Seperti itu. Kita diskusikan lagi di sini bareng-bareng. Karena waktunya juga sudah mau selesai nih, sudah mau habis. Mungkin Ramli ada masukan lagi tentang masalah ini ataupun tentang sebuah Ramli. Intinya mah ini pun ya lebih fokus aja gitu ya untuk mana dulu yang lebih diprioritaskan gitu antara kerjaan dan kuliah. Dan rekan-rekan juga mungkin paham masalah itu gitu ya. Dan intinya sini juga kita akan membantu gitu kalau misalkan ada kesusahan apa maksudnya dalam materi ya maksud saya kesusahan itu nanti kita akan coba membantu gitu ya. Misalkan tidak paham ini apa nanti akan diberikan apa maksudnya masukan juga dari kita untuk membantu teman-teman gitu ya. Karena di sini juga kita masih belajar gitu ya masalah glitching ini. Saya dan Saiful juga masih juga belajar gitu sama-sama. Intinya membantu teman-teman agar bisa menyelesaikan mata kuliah pneumatik dan hidrolik ini dengan mudah gitu ya. Itu aja Saiful, terima kasih. Ya, mungkin waktunya sudah mau selesai. Bagaimana? Adakah pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan lagi atau dua lah. Baik, kalau tidak ada mungkin saya akan kembalikan ke Bapak Robi ya, Pak Robi, untuk melanjutkan ataupun ada masukan mungkin, masukan apa? Seperti apa? Oke, terima kasih Mas Ipul ya. Ini ya saya cuma ingatkan kembali ya. Kalau ini sebenarnya ya praktikum ya. Jadi saya ingin mahasiswa itu bisa melakukan praktek langsung. Nah, jadi kalau kan praktikum itu awalnya melihat, belajar, terus mencoba. Nah, sebenarnya sesi ini saya usahakan untuk mahasiswa biar bisa mencoba melalui contoh ya. Nah, misalkan yang maksudnya harusnya di pertemuan ini saya inginnya itu untuk biar mahasiswa itu mencoba dan mencontoh ya. Tapi ya sepertinya yang nggak hands on semuanya Kak. Sepertinya yang mungkin ada karena kesibukan masing-masing atau ingin mengerjakan waktunya lain. Jadi nggak semuanya hands on di komputer sepertinya ya. Nah, kalau udah gitu ya mau gimana lagi. Tapi saya akan memberikan tugas ya. Yang mau nggak mau itu harus bisa melaksanakannya, maksudnya melaksanakan praktikum, melakukan praktek ya. Sebenarnya praktikum ini memang harus mempraktekkan. Nah, jadi untuk tugas pertemuan kali ini ya, nanti saya ini harus dengan programnya itu ya, itu direkam ya. Jadi dibuatkan video, nggak perlu menunjukkan wajah ya, tapi harus ada suaranya ya. Dalam melakukan praktikum, dalam melakukan pembuatan pembuatan rangkaiannya itu. Oke, nah itu nanti silakan bisa diupload di YouTube atau langsung di Adlink ya. Nanti tugas praktikumnya itu nanti bisa dilihat di Adlink tugasnya pertanyaannya. Nah, tadi saya dengar ya Mas Apoy sama Mas Ramli itu open ya, kayaknya
open contact. Jadi semisalnya ingin belajar lagi, ingin bantuannya, silakan bisa dihubungi nanti untuk melaksanakan tugasnya, contohnya ya. Nah, jadi itu ya dari saya. Saya harap nanti bisa dikerjakan, soalnya praktikum nilainya cukup besar dalam mata kuliah ini. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Ya, Mas Yadi. Izin bertanya Pak, Mhm. terkait dengan tugas video kan ya Pak ya. Mhm. Jadi nanti itu yang diupload itu video, ya kan Pak? Betul. Video Jadi diupload di link Pak. Kalau nggak bisa di-add-link ya, kalau nggak salah, itu bisa. Bagaimana kalau diupload di YouTube atau linknya itu di-share di add-link gitu Pak? Itu boleh juga, boleh. Oh gitu, bisa, siap. Oke, ada pertanyaan lain? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih Mas Saiful Ihsan atas pemaparannya. Dan bila ada pertanyaan ya silakan nanti hubungi Mas Saiful Ihsannya. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dari saya dan tim. Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.